Senin 22 April 2024 akan menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Hari ini seluruh rakyat menanti hasil putusan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK yang sidangnya sudah berlangsung sejak 27 Maret. Putusannya akan menentukan arah kepemimpinan bangsa ini selanjutnya. Putusan sengketa Pilpres jelas diharapkan menghadirkan keadilan pemilu yang hakiki. Bisa jadi bukan keadilan yang memuaskan semua pihak, melainkan keadilan yang berlandaskan prinsip pemilu demokratis, luber, dan jurdil. Hanya saja, merunut jejak putusan sengketa pemilu mulai 2004, lebih banyak putusan MK mengacu aspek-aspek prosedural, kuantitatif, dan membatasi persoalan hanya pada besar kecil selisih suara. Adapun putusan yang lebih substantif dan kualitatif hampir tak pernah dihasilkan. Lantas, apa saja kemungkinan putusan yang dapat diambil 8 hakim MK dalam sidang sengketa Pilpres tahun ini? Belakangan sejumlah pihak coba membentangkan kemungkinan hasil putusan sidang PHPU yang diajukan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Salah satunya ahli hukum tata negara Denny Indrayana dalam kolom opini di Harian Kompas yang dimuat 4 April 2024. Denny menilai putusan sengketa Pilpres dapat dimulai dengan menjawab pertanyaan mendasar. Apakah terjadi kecurangan konstitusional dalam Pilpres 2024? Apakah cawe-cawe presiden adalah pelanggaran konstitusi? Apakah pencawapresan Gibran Rakabuming Raka sejalan dengan prinsip demokrasi dan aturan konstitusi? Dan apakah ada bukti yang meyakinkan telah terjadi pelanggaran prinsip konstitusional pemilu yang luber dan jurdil? Skenario pertama adalah jika jawaban atas semua pertanyaan itu adalah tidak. Dengan demikian, putusannya mudah, yaitu permohonan ditolak dan Prabowo Gibran dikukuhkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Namun, jika jawabannya adalah iya, rumusan putusannya lebih pelik. Dari jawaban tersebut, setidaknya muncul 4 opsi berikutnya. Skenario kedua yakni pendiskualifikasian pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran dengan opsi lanjutan menggelar pemungutan suara ulang yang hanya diikuti paslon nomor urut 1 dan nomor urut 3. Namun konsekuensinya skenario munculnya konflik karena penolakan kuat dari elit dan pemilih pendukung pasangan 02. Skenario ketiga mendiskualifikasikan cawapres pasangan nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka saja karena penetapan pencalonannya cacat prosedur dan syarat nepotisme. Sebagai catatan, opsi skenario ketiga ini juga dimintakan dalam petitum permohonan paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Kendati demikian, menurut Denny Indrayana, hal ini menyisakan persoalan soal bagaimana prosedur pencalonan cawapres Prabowo yang baru dan bagaimana pula jika kemudian diperlukan putaran kedua. Apalagi rentang waktu pelaksanaan Pilpres sudah sangat mepet. Selain itu, ada skenario keempat melalui penerapan perubahan ketiga pasal 8 ayat 2 Undang-Undang 1945, yaitu mendiskualifikasi kemenangan cawapres Gibran Rakabuming Raka sehingga terjadi kekosongan kursi wakil presiden. Selanjutnya, sesuai bunyi ayat tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Skenario keempat ini dinilai sejumlah pengamat termasuk Denny sebagai jalan tengah yang mempertimbangkan aspek kepastian hukum hasil suara pemilu, tetapi juga tidak menafikan soal pelanggaran moral konstitusional dalam pencalonan Gibran. Skenario ini pun lebih terbuka, terutama jika yang dapat dibuktikan dalam sidang PHPU sebatas isu konstitusionalitas pencalonan Gibran, tetapi kecurangan pemilu lainnya dinyatakan tidak terbukti. Adapun skenario kelima disampaikan pakar hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini. Menurut dia, MK juga berpeluang memutuskan pemungutan suara ulang yang diikuti ketiga paslon secara terbatas di titik-titik terkait pergerakan distribusi bansos yang sejalan dengan politisasi birokrasi dan perangkat desa. Tentu saja tidak ada putusan yang mudah dari kelima skenario itu. Semuanya memiliki konsekuensi. Namun seluruh rakyat Indonesia berharap apapun skenario yang diambil para hakim MK hari ini, semoga tetap berlandaskan pedoman lembaga sebagai penjaga konstitusi, demokrasi, dan benteng keadilan terakhir sengketa pemilu.